Selamat pagi Kak Irma. Selamat pagi Kak Tina. Hari ini Kak Tina dan Kak Irma kita bertemu lagi dalam ibadah online Kids for Christ. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita satu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama lagi beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami semua supaya kami boleh memberikan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami. Biarlah hadirat Tuhan boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, dari terbit matahari. Semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersamaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersamaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Yes, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, haleluya. Adik-adik, saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau berkonsentrasi penuh untuk kita juga boleh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan pujian ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
Yesus yang baik, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, biar Roh Kudus yang akan menolong kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi ini. Berkati Kak Irma yang akan menyampaikannya, berkat kuasa hikmat yang dari Tuhan menjadi bagian atas Kak Irma menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kami semua, yang akan mengajar kami semua pagi ini untuk kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Yuk, mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-6 ya. Nah, adik-adik, kakak mau beri tema firman Tuhan bagi kita hari ini tentang ketaatan ya, tentang ketaatan ya. Ada seorang laki-laki, seorang bapak ya, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera atau kapal yang besar. Nah, pasti kalian udah bisa tahu ya, udah bisa tebak siapa namanya? Iya ya, Bapak Nuh atau kita kenal Nabi Nuh ya. Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh ini ya, buatlah sebuah perahu kapal yang besar ya, bahtera yang besar ya. Karena apa? Karena waktu itu adik-adik ya, pada zaman Nuh ini manusia semakin bertambah banyak ya, mereka semakin berbuat yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak mau melakukan firman Tuhan, mereka hidup mengikuti keinginannya sendiri ya. Sehingga Tuhan merasa kecewa ya dengan manusia yang diciptakannya, sehingga Tuhan ingin membinasakan mereka semua ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh ya, buatlah ya bahtera yang besar, karena aku akan mendatangkan air bah ya, mendatangkan banjir yang besar ya, dan membinasakan semua yang hidup. Karena mereka semua berbuat jahat, karena mereka semua tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang mau memperhatikan firman Tuhan. Nah, kemudian Bapak Nuh taat ya adik-adik ya. Kalau menurut adik-adik ini perintahnya susah atau gampang ya? Kalau menurut kakak ini susah loh ya. Bayangkan ya, Nuh harus membuat kapal yang besar ya, dan Tuhan juga tentukan ya, bahannya harus terbuat dari kayu gofir. Nanti adik-adik bisa baca ya di Kejadian pasal 6. Kemudian Tuhan juga tentukan ukurannya ya, panjangnya 300 hasta. 300 hasta itu sepanjang tangan orang dewasa ya. 300 hasta itu kurang lebih 300 meter ya. Kemudian lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta ya. Itu semua Nuh harus membuat sesuai dengan yang Tuhan mau adik-adik ya. Dan itu kapalnya besar sekali ya. Nuh membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan tenaga yang sangat besar ya. Tetapi adik-adik kita melihat ya, kita baca di sini Nuh melakukannya dengan setia, meskipun orang-orang mengejek dia ya. Mungkin orang-orang seangkatannya ngatain Nuh, kamu nih ngapain ya bikin bahtera, bikin kapal besar begitu ya, mau kamu apain ya kapalnya ya, kamu mau pakai apa itu ya. Nuh mencoba menjelaskan ya bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah ya, tetapi Nuh malah menjadi diolok-olok ya adik-adik ya, diolok-olok oleh orang-orang di sekitarnya ya. Mungkin kadang-kadang kita juga mengalami seperti apa yang Nuh alami adik-adik ya, ketika kita taat sama Tuhan ya. Misalnya kakak kasih contoh ya, misalnya kita diajar ya, misalnya untuk tidak boleh mencontek ya waktu ulangan di sekolah. Kita tidak boleh misalnya kita menonton film-film yang ada banyak kekerasan ya, film-film yang tidak bagus atau film-film untuk orang dewasa ya. Kadang-kadang kita diolok-olok oleh teman kita, nggak apa-apa, kamu mah ya nyontek mah nggak apa-apa, kita bohong mah sekali-kali tidak apa-apa ya. Kita
nonton film yang nggak bagus nggak apa-apa sekali-sekali ya. Kadang-kadang kita diejek oleh teman-teman kita, tetapi kita mau belajar dari Bapak Nuh ya. Meskipun dia diolok-olok, meskipun dia diejek ya, tetapi dia tetap mau taat sama Tuhan. Dia menyelesaikan bahteranya ya sampai selesai ya. Kalau kita baca ya di Kejadian 6 pasal Kejadian 6 ayat yang ke 22, yuk kita baca sama-sama ya. Di situ mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh tidak tergoda adik-adik ya. Nuh tidak terpengaruh ya, meskipun dia diolok, meskipun dia diejek oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi Nuh lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Nah, ini adik-adik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Mungkin kadang-kadang kita apa yang kita lakukan karena kita taat sama Tuhan, kadang-kadang kita diejek oleh teman kita dijauhi oleh teman-teman kita, tapi kita tetap mau lebih taat sama Tuhan. Kita lebih mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik taat sama Tuhan itu buat apa sih ya? Adik-adik taat sama Tuhan itu ya bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tentu saja hati Tuhan senang ya kalau kita taat, kalau kita dengar-dengaran. Tetapi ya taat sama Tuhan itu juga mendatangkan keselamatan ya. Taat kepada Tuhan itu juga mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan akan di sini dikatakan ya, Nuh dan keluarganya mendapatkan kasih karunia Tuhan ya. Nah, kita lihat ketika air bah datang ya, mungkin Nuh mencoba menjelaskan, ayo ya kita masuk ya ke dalam bahtera ya. Tetapi tidak ada yang mau mendengarkan Nuh ya. Mungkin kadang-kadang kita juga begitu, kita bilang sama teman kita, jangan nonton film itu tidak boleh ya. Jangan main game itu ya, itu kan gamenya isinya kekerasan ya, orang berantem, orang main pukul-pukulan ya. Jangan main itu. Tapi kadang-kadang teman-teman kita nggak mau dengar ya. Teman-teman kita nggak mau dengar, tapi kita mau tetap lakukan ya adik-adik ya. Nah, apa yang terjadi ketika bahteranya selesai ya, dan air bah datang ya, kita tahu apa yang terjadi ya. Hujan turun 40 hari 40 malam ya, dan akhirnya air bah membinasakan semua yang hidup ya. Hanya Nuh dan keluarganya ya, Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga anak mantunya, hanya 8 orang yang selamat ya. Karena apa? Nuh mendapat kasih karunia karena Nuh taat ya. Nuh waktu diperintahkan oleh Tuhan taat. Nah, adik-adik kita juga mau jadi anak yang taat ya. Di sekolah ada peraturan ya, di rumah ada peraturan ya, apalagi firman Tuhan harus kita taati sungguh-sungguh, harus kita lakukan sungguh-sungguh ya. Tepat seperti yang firman Tuhan katakan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, itu yang dia lakukan. Nah, adik-adik, jadi ketaatan akan mendatangkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Ketaatan menandakan kita mengasihi Tuhan ya. Di dalam ayat hafalan kita hari ini ya, 1 Petrus 1 ya, pasal yang ke-14a dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat ya. Mari kita semua belajar taat kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus taat, lebih taat kepada Tuhan. Kami harus dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kalau kami taat kepada Tuhan, ketaatan kami akan mendatangkan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan seluruh keluarga kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami dimanapun berada, biar hidup kami selalu jadi berkat, jadi teladan, dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai dengarkan firman Tuhan ya. Ketaatan mendatangkan kasih karunia. Kasih karunia buat Nuh dan keluarganya. Tadi ada ayat hafalannya Kak ya? Ada Kak Tina dari tuh, Kak? 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Dihafalkan ya adik-adik ya. Ya, dihafalkan. Kita udah mau selesai nih Kak.
Udah Kak, udah mau berpisah nih kita udah Kak. mau bisa. Tapi jangan khawatir adik-adik. Minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah online ya Kak Oh ya. ya Kak, jam berapa Kak? Jam 9 pagi. Oh, Jangan jam lupa 9 adik-adik. pagi Ya, kita jam bertemu 9 lagi pagi ya. kita bertemu lagi. Tuhan Yesus berkati ya adik-adik. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.